Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kesempatan demi kesempatan Tuhan beri. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa diberikan kepada kita. Wabah penyakit corona terjadi, tetapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita awali, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Urapi kami, lengkapi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
meluber luar biasa. Oh haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Kita akan siapkan juga untuk firman Allah. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku,
firman Tuhan yang akan kita dengar bersama, agar Roh Kudus memberkati kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kita boleh kembali bersekutu dalam persekutuan firman Tuhan kali ini, dan saya percaya Tuhan akan tetap memberkati kita semua. Mari kita semua berharap Tuhan memberkati kita semua. Sekalian, firman Allah kali ini judulnya Nama Yesus itu memang luar biasa. Nama Yesus itu memang luar biasa. Mari kita akan melihat isi Alkitab kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang.
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia yang dahulu selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Amin. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nama Yesus itu memang nama yang menyelamatkan, nama yang luar biasa. Bagi saya nama yang sangat dahsyat. Dan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kepada nama itu, tentunya dan pastinya kita sudah punya pengalaman dengan Dia, Yesus atau nama Yesus itu sendiri. Sekalian kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan bersama dengan para murid-Nya melihat orang yang buta sejak lahirnya. Kalau sejak lahir buta, berarti sejak dalam kandungan Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah membentuk orang itu menjadi buta sejak dari kandungannya. Maka dia lahir, dan sejak lahir dia buta. Sekali itu semua seizin Tuhan, seizin Allah yang membentuk setiap janin menjadi kejadian yang begitu ajaib dan dahsyat atau luar biasa. Lah kita melihat waktu itu Tuhan dengan tanahnya, dengan tanah dia meludah, dan ludah itu sampai kepada tanahnya, dan mungkin sepertinya ya dibuat seperti salep tanah begitu. Lalu Tuhan salepkan tanah yang sudah diaduk dengan ludah Tuhan itu ke kedua matanya, dioleskan begitu. Setelah kedua matanya dioleskan begitu, dikotori dengan tanah, dengan ludah Tuhan itu. Lalu Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan orang buta itu, pergi basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Saya percaya sampai di sini kita semua sudah sangat mengerti, sangat tahu ya dengan firman Allah yang disampaikan dari awal ini. Sekalian jelas, yang menyembuhkan orang buta dari buta menjadi melek ini bukan karena salep tanahnya, bukan karena adukan tanah dengan ludah Tuhan yang saya katakan salep tanahnya. Jadi yang menyembuhkan bukan karena salep tanahnya, tapi yang menyembuhkan itu karena Tuhan yang suruh ke kolam Siloam, dan orang ini maknyat bertindak sendiko dawuh dengan apa yang Tuhan suruhkan itu sekalian. Maka setelah sampai di sana, dia basuh mukanya seperti yang Tuhan suruhkan, lalu meleklah dia, melihatlah dia dari buta menjadi melihat. Itu karena dia bertindak, karena dasarnya ada firman yang Tuhan suruhkan untuk dia pergi ke kolam itu. Jadi sekalian, orang buta ini sembuh itu bukan karena, sekali lagi, salep tanahnya, olesan tanah dengan ludahnya Tuhan, bukan karena itu. Karena Tuhan sudah menyuruh dan orang itu bertindak, bangun miturut dengan suara Tuhan, lalu sembuhlah dia. Sekalian kan banyak sekali contoh-contoh yang mengatakan bahwa Tuhan itu memerintahkan
Dengan firman-Nya Tuhan sering menyuruh, dan apa yang Tuhan katakan, entah berapa kalimat-kalimat apa, Tuhan selalu bertanggung jawab dengan firman-Nya. Tuhan selalu bertanggung jawab dengan segala perkataannya, dengan perintahnya. Dia menyuruh apa, Tuhan selalu bertanggung jawab. Dia tidak pernah ingkar janji, dan dengan perkataannya dia tidak pernah gagal. Kita ingat Petrus semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena Tuhan menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Dan kita melihat semalam-malaman tidak mendapatkan apapun, tetapi karena Tuhan suruhkan dia melakukannya sekalian. Ingat ya, 2 perahu itu hampir penuh, dan 2 perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Setelah Tuhan bangkit kembali di Danau Tiberias sekalian, waktu para murid itu kembali ke danau itu, semalam-malaman juga tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka lalu melihat Yesus di tepi pantai waktu itu, dan Tuhan menyuruhnya menebarkan jala di sebelah kanan perahu itu. Apa yang terjadi? Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan suruhkan itu, dan mereka melakukannya sekalian. Lalu Alkitab katakan jala itu hampir robek, penuh dengan ikan besar-besar berjumlah 153 ekor. Tentunya mungkin setengah-setengah bantal, atau yang namanya tongkol-tongkol besar itu sekalian, 153. Ingat, apa yang Tuhan suruhkan, asal kita melakukannya, Tuhan sangat bertanggung jawab. Saya ingat juga seperti tembok Yeriko, dikelilingi 7 kali, ya, di hari terakhir, setiap hari sekali, hari ke-7 7 kali, dengan membunyikan trompet yang begitu keras dengan segenap hati, ya, tembok itu runtuh sekalian. Mengapa bisa runtuh? Mereka bertindak sebab karena perintah Tuhan, Tuhan suruhkan itu sekalian. Dan ada lagi satu contoh, waktu mereka umat Israel hampir celaka karena Firaun dengan segenap tentaranya dari Mesir dikerahkan mengejar mereka, gencet mereka, membinasakan mereka. Ternyata kita juga melihat Allah menyuruh Musa untuk apa? Untuk mengangkat tongkat itu. Jadi Musa bisa mengangkat tongkat itu, dia melakukannya, mentaatinya karena Tuhan menyuruhnya, Allah yang menyuruh. Lah karena Allah yang menyuruh, Allah sangat bertanggung jawab dengan perkataannya. Kita melihat sejarah nyata itu sekalian. Laut Kolsom, Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Bangsa itu selamat sekalian awal-awalnya karena Allah menyuruh Musa, dan Musa bertindak mentaatinya. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita tahu tentang Tuhan yang menyuruh, dan hasilnya luar biasa. Ya, saya percaya kita akan merenungkan banyak tentang hal itu sekalian. Lah sekalian, kita melihat orang buta ini setelah melek matanya begitu, sampailah dia di rumah, ya, di kampungnya begitu. Banyak tetangga-tetangganya yang bertanya, kan kamu itu dulu adalah pengemis, sekarang sudah melek. Iya. Tapi ada lagi yang bilang, bukan dia, orangnya serupa dengan dia. Tetapi dia sendiri berkata, yang buta lalu melek berkata, ya itu aku sendiri. Dulu aku itu ngemis di tempat itu bertahun-tahun, bahkan sejak kecil sampai hari ini aku menjadi punya pekerjaan hanya mengemis dan mengemis, tidak ada pekerjaan lain. Tetapi aku sekarang sudah melek. Betul, aku yang dulu mengemis itu. Lalu sekalian, kan kita melihat di sini, waktu Tuhan mengoleskan tanah itu ke mata orang buta, dua-duanya itu dioleskan begitu. Lalu disuruh ke kolam Siloam. Kan si orang buta ini tetap buta. Jadi dia berjalan ke kolam Siloam, membasuh mukanya di sana, itu dia belum pernah melihat Tuhan. Dia belum pernah dan tidak pernah melihat Tuhan. Begitu. Lah sampai di sana, setelah dia membasuh wajahnya, mukanya, melihat, tapi dia juga tidak melihat Tuhan, melihat yang lain, melihat pemandangan, melihat jalan, melihat rumah-rumah, melihat orang-orang yang lain, ya. Tapi dia tidak pernah melihat Tuhan. Lah tetangga-tetangganya itu bertanya, siapa yang sudah memelekkan matamu? Siapa yang sudah mencelikkan matamu? Apa kata dia? Orang yang disebut Yesus itu loh. Orang yang disebut Yesus itu loh. Dia belum melihat, hanya mendengar. Taunya
orang banyak menyebut dia itu Yesus. Dan dia percaya dengan nama itu. Dan dia bertindak, dia pergi ke kolam Siloam itu sekalian. Ingat, orang buta yang melek ini, sudah melek ini. Dia tidak pernah melihat wajah Yesus. Tetapi dia tahunya orang yang namanya Yesus. Orang yang disebut Yesus. Aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Tidak tahu, belum pernah tahu. Seperti apa wajahnya, aku belum pernah tahu. Tapi yang aku tahu, yang aku ngerti, yang aku percaya, yang orang-orang menyebut itu Yesus. Dan aku percaya. Sebabnya aku bertindak menurut apa yang dia katakan itu. Nah, sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita begini, kita kan juga belum pernah melihat Tuhan. Kapan kita pernah melihat Tuhan? Kita diselamatkan kan kita percaya kepada Yesus. Nama itu, pribadi itu. Tapi kan kita semua belum ada yang pernah melihat Yesus. Mungkin ada yang berkata, nah itu om yang digambar-gambar itu, di rumah saya ada fotonya Yesus. Di tempat-tempat orang jual buku rohani atau di gereja-gereja lain, bahkan di gerejaku juga ada fotonya, ada juga gambarnya Yesus. Itu kan Yesus seperti itu wajahnya yang kita tahu. Sekalian kalau kita melihat banyak foto Yesus, gambar-gambar Yesus, di mana saja, kapan saja, sekecil sebesar apa saja, itu semua gambar, itu foto, itu semua kan karena imajinasinya manusia. Itu semua karena imajinasi manusia yang sebenarnya siapa tahu seperti apa dia. Tidak ada yang tahu sekalian. Tidak ada yang tahu. Ya, wong dia itu Alkitab katakan wajahnya penuh dengan kemuliaan seperti matahari. Ya terus sekalian, tidak ada yang itu seperti apa. Tetapi mari kita tidak akan lanjut ke situ. Yang penting yang kita tahu sekalian, aku sekarang beriman kepada nama itu. Dan apa kata Alkitab sekalian? Apa yang Tuhan katakan di Yohanes pasal 20 ayat 29. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka atau orang yang percaya walaupun tidak melihat. Atau saya simpulkan saja, orang yang paling bahagia, orang yang percaya walaupun tidak pernah melihat. Walaupun tidak pernah melihat, tapi punya iman, percaya. Kata Yesus, orang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Bahkan saya katakan paling bahagia. Kebahagiaan di sini kebahagiaan menurut ukuran Yesus, bukan menurut ukuran manusia, bukan. Kalau kebahagiaan menurut ukuran manusia, mungkin orang bilang, waduh rumahku baru, aku bahagia. Itu ukuran manusia, mobilku baru, aku bahagia. Aku punya banyak berkat, dan hari ini banyak rezeki, banyak keuntungan. Atau mungkin aku hutang-hutangnya beres, aku sehat sekarang, aku bahagia. Itu bahagia menurut ukuran manusia. Tapi bahagia menurut ukuran Yesus tidak seperti itu. Alkitab yang Tuhan maksud, orang yang percaya dia, walaupun tidak nampak dia, orang itu berbahagia. Ini berbahagia menurut ukuran Yesus, ukuran Tuhan. Lah bahagia menurut ukuran Tuhan itu luar biasa. Dianiaya sekalipun, derita karena salib seperti apa, beratnya dan besarnya pun, kita tetap bisa jadi orang yang bahagia. Seperti Yohanes di Pulau Patmos, ya, dia sangat menderita, dianiaya, dan banyak rasul-rasul juga dianiaya, bahkan sampai matinya mereka berani mati syahid. Tapi mereka tidak kecewa dengan Tuhan, mereka dengan sukacita dan bahagia karena layak menderita karena Kristus itu yang menderita. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bahagia ukuran Tuhan itu, wah itu luar biasa. Kapan-kapan kita akan ke sana sekalian. Tetapi yang kita tahu hari ini, orang yang tidak melihat Yesus, tidak nampak Tuhan Yesus, tapi kita percaya itu adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Ya, Alkitab katakan Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kalau orang itu datang ya atau sowan kepada Tuhan, orang itu harus percaya Tuhan itu ada, Yesus itu ada. Walaupun kita tidak melihat, harus beriman, percaya Tuhan itu ada. Dan kepada yang bersungguh-sungguh mencari dia, pada yang sungguh-sungguh merasa butuh, perlu, dan bergantung kepada dia, Alkitab katakan, orang itu akan diberi upah
Bahkan upahnya itu sangat besar sekalian. Mari, walaupun kita belum nampak Tuhan, kita akan tetap percaya dalam segala perkara, segala macam hal, masalah yang kita hadapi, kita alami, derita sekalipun, susah seperti apapun, mari sekalian kita akan tetap semakin percaya, bahkan semakin berakar di dalam Dia. Roma pasal 10, 13 dan 19. Barang siapa atau orang yang percaya dalam hati dan memanggil nama Tuhan, berseru dengan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, memanggil Yesus adalah Tuhan, orang itu diselamatkan. Dan Alkitab katakan ayat 19-nya, ya, orang yang menyebut nama Yesus, atau 13-nya, orang itu diselamatkan. Menyebut nama Tuhan itu diselamatkan. Belum pernah tahu seperti apa Yesus, tapi dengan iman menyebut namanya saja, kita sudah diselamatkan. Lah sekalian, kita melihat juga waktu itu kan para murid bertanya, ya, bertanya pada Yesus, Yesus guru atau Tuhan, orang itu kok buta? Siapa yang bersalah? Yang bersalah orang itu sendiri atau orang tuanya? Mungkin ada yang bertanya, atau mungkin orang lain dikutuk, diguna-guna dan lain sebagainya. Apa kata Tuhan? Tidak orang lain guna-guna, tidak orang lain yang berbuat dosa, tidak dirinya berbuat dosa, tidak ortunya atau orang tua yang berbuat dosa, bukan dosa mereka, bukan dosa pihak lain, tetapi pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam diri orang buta itu. Jadi karena pekerjaan Allah, jadi orang buta ini akan dijadikan alatnya Allah, untuk Allah dimuliakan. Jadi bukan orang lain, bukan siapa berbuat dosa, bukan mereka semua yang menyebabkan ia buta, tetapi ia buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Sekalian, saya simpulkan seperti ini, kita ini dulu adalah buta, kita secara rohani buta, kita dikatakan ya seperti domba-domba yang tersesat, kita semua buta, tersesat, tidak tahu jalan, tidak tahu arah atau jalan yang namanya jalan ke surga itu. Karena apa? Karena kita buta, tersesat, kita ini melihat hanya gelap saja. Alkitab katakan, dulu kita di dalam maut, dulu kita di dalam kegelapan, bahkan kegelapan yang paling gelap, kita buta, hanya melihat gelap saja, melihat hitam saja. Mungkin orang tunjukkan ini warna kuning, kita melihat hitam. Orang tunjukkan warna putih, ya kita melihat hitam. Orang tunjukkan warna biru, kuning, hijau, ya apalagi hitam, apalagi yang namanya pink atau merah, ya atau abu-abu dan sebagainya. Kita hanya melihat itu hitam dan itu hitam. Ya maklum, mengapa? Kita masih buta. Tapi ingat sekalian, kalau sekarang kita sudah tercerik dan kita punya iman, bahkan punya mata iman, mengerti yang benar, dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Ingat sekalian, Tuhan sudah mengerjakan kita. Ingat, Tuhan sudah mengerjakan kita. Kalau Tuhan tidak mengerjakan kita, kita tidak pernah lahir baru. Kalau Tuhan tidak mengerjakan kita lewat rohnya, kita tidak akan pernah sadar dan menyesali dosa-dosanya. Kalau Tuhan tidak pernah mengerjakan kita, kita tidak akan pernah bertobat. Tetapi karena Tuhan yang sudah mengerjakan kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Dari orang-orang yang sudah dibenarkan, punya iman yang melihat Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ingat sekalian, ini semua karena Tuhan yang sudah mengerjakan kita. Saya bersyukur boleh menjadi orang yang saya katakan, saya berubah. Dulu dengan sekarang saya berubah. Dulu gelap, saya sekarang terang. Dulu saya punya banyak dosa, beban dosa, terikat, terbelenggu, terpasung, penjara dosa, tertekan oleh dosa, memikul dosa, ya tidak bisa berbuat apa-apa karena dosa dan hamba dosa. Oleh karena Tuhan sudah mengerjakan saya lewat pengorbanannya, lewat karyanya, ya mengerjakan saya, selamatlah saya. Saya boleh menjadi manusia baru. Saya heran dengan diri saya ini sekalian. Dulu saya itu jadi orang yang paling sering membenci orang, apalagi disakiti hatinya begitu. Waduh, dendam kesumat betul. Sekarang tidak bisa seperti itu.
saya merasa, saya melihat diri saya berubah. Siapa yang mengubah itu? Siapa mengerjakan itu? Tuhan yang sudah mengerjakan saya. Dulu saya emosian, senang marah, ya. Tapi sekarang saya boleh belajar sabar, menjadi penyabar. Loh, siapa yang sudah mengerjakan saya? Tuhan mengerjakan saya. Dan saya percaya kita semua, kita masing-masing juga sudah heran kalau melihat diri Anda masing-masing. Seperti apa saya masing-masing ini? Dulu seperti apa? Dan sekarang biar seperti ini. Ya, dulu buta sekarang melihat. Dulu selalu sedih, putus asa, sekarang penuh harap dan bersukacita. Hati sangat berubah, pikiran berubah, sifat-sifat berubah. Dan saya percaya kita punya pengalaman seperti itu. Dan kita bisa sepakat berkata, itu semua karena nama Yesus. Yesus yang sudah mengerjakan kita masing-masing. Yesus sudah mengerjakan kami semua yang ada ini. Kita bahkan menjadi manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke hari. Lewat firman-Nya, lewat pekerjaan rohnya sekalian, kita dibaharui dari hari ke hari. Dikerjakan terus untuk apa? Untuk kelak kita bisa sempurna. Menjadi gereja Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat, tidak bercela, melainkan menjadi mempelai Kristus, mempelai perempuannya yang cemerlang. Ingat sekalian, kita semua, iman kita, rohani kita sedang diproses oleh Tuhan. Dengan keadaan yang ada di negeri kita tercinta ini juga, ingat, ini memproses iman kita, rohani kita. Kita terus diproses, terus dikerjakan oleh Tuhan. Untuk apa? Kita berubah menjadi mempelai, bahkan mempelai yang sedang dan terus dipersiapkan menjadi sempurna. Sampai Tuhan datang sebagai mempelai laki-laki, dan kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan permai nanti. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, tentang Sakyus. Tentunya kita sudah mengenal Sakyus. Siapa itu Sakyus? Sakyus adalah orang yang terkenal berdosa di kota itu. Di kota Yeriko itu Sakyus sudah menjadi buah bibir. Ya, tidak ada yang tidak tahu tentang Sakyus. Sudah jadi buah bibir ke semua orang rakyat di negeri itu sekalian. Sakyus adalah sebagai orang yang terkenal, sebagai orang yang berdosa. Tukang korupsi, ya, penjahat kelas kakap, koruptor kelas kakap sekalian, orang jahat, orang berdosa. Tetapi suatu hari Tuhan datang ke rumahnya, mengerjakan Sakyus. Entah berapa lama dia datang ke kota itu, bahkan masuk ke rumah Sakyus entah berapa lama. Dia mengerjakan Sakyus entah berapa lama. Tapi kita melihat setelah Tuhan kerjakan Sakyus, apa kata Alkitab? Ternyata Sakyus ini adalah keturunan Abraham yang beriman, yang diselamatkan hari itu oleh Tuhan. Mengapa Tuhan selamatkan dia? Ya karena Tuhan sudah mengerjakan dia. Dan saya percaya Sakyus yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, dia sungguh sangat-sangat berubah dan berbuah. Itulah Sakyus sekalian. Coba kalau kita melihat setelah Sakyus sadar, bertobat, setelah dia mengerti akan kebenaran sekalian, setelah dia menyesali dosa-dosanya, karena Tuhan mengerjakannya, setelah dia dikerjakan, punya iman dan dia terceli imannya, dia sadar dan sungguh mengerti, dia bangkit berdiri sekalian. Dulu dia tidak pernah melihat orang-orang miskin di dalam kota itu. Banyak orang miskin di kota Yeriko itu sekalian. Sakyus tidak pernah melihat itu. Tapi setelah dikerjakan oleh Tuhan, dia dulu buta, tapi sekarang menjadi Sakyus yang melek, menjadi Sakyus yang melihat. Dia sekarang melihat banyak sekali orang-orang miskin yang ada di kotanya. Dia bangkit berdiri dan berkata kepada Yesus dan keluarganya, ya, separuh dari hartaku, Tuhan, separuh dari hartaku akan kubagi-bagikan untuk orang-orang yang miskin. Dia baru sadar, setelah dikerjakan Tuhan, dia baru melek sekalian. Kalau di kotanya ternyata banyak sekali fakir miskin. Dan dia menjadi terbeban dan penuh kasih pada mereka, separuh hartanya. Ya, mau dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan separuh lagi dia berkata kepada Tuhan, setelah dia melek, setelah dia sadar, sekiranya ada yang aku rugikan, aku peras. Jelas banyak yang diperas. Wong dia terkenal sebagai orang berdosa. Di kota itu semua tahu
Siapa Sakyus? Sakyus adalah orang berdosa. Ya, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus berani habis-habisan sekalian. Sakyus berani nggak punya apa-apa lagi, tetapi bersama dengan Tuhan. Sakyus dulu buta, sekarang melihat. Dan kita melihat Sakyus yang baru itu sungguh luar biasa. Yang dulu dikutukil banyak orang, sekarang banyak orang tentunya simpati dengan dia. Karena apa? Sakyus dulu buta, sekarang melihat. Dulu dia tidak jadi berkat karena tersesat sebagai penjahat, koruptor kelas kakap sekalian. Koruptor kelas kakap itu penjahat luar biasa, tetapi dia berubah sekarang menjadi orang yang murah hati, mau berkorban, bahkan berani ente-entean, ya, karena Tuhan sudah mengerjakannya. Sekalian, walaupun kita jadi orang yang paling kaya sekalipun, tapi kalau kita tanpa Tuhan, apa artinya? Tapi kita melihat Sakyus yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, yang sudah melihat itu, walaupun sekarang tentunya sudah tidak punya apa-apa, tapi dia punya modal, harta yang sebenarnya. Yesus itu yang ada hartanya Sakyus. Dan sekarang bersama dengan Tuhan, jikalau Tuhan bertindak, apa sulitnya untuk Tuhan memulihkan kehidupan Sakyus secara halal. Benar-benar secara berkat yang daripada Tuhan itu. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melihat diri kita, siapa dan apalah kita dulu. Kita bukan apa-apa, tidak ada yang bisa kita banggakan selain sebagai orang berdosa yang siap dibinasakan. Tapi Tuhan sudah pindahkan dari maut ke dalam hidup, dari kegelapan pada terang yang ajaib. Dan kita sekarang sudah melihat terang itu dan mengenal yang benar, tidak buta lagi. Dan Tuhan sampai hari ini, Tuhan yang sudah mengerjakan kita, sedang mengerjakan kita, dan dia akan terus mengerjakan kita sampai kita dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya. Siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengangkat kita gerejanya. Tuhan memberkati, dan mari saya akan mengajak saudara untuk mengangkat satu pujian, ya, pujian yang lama, ya, untuk kita bisa semakin respon dengan apa yang sudah disampaikan ini. Renungan singkat, sederhana, tak tersembunyi kuasa Allah. Beberapa kali akan kita lantunkan ini, lalu kita akan masuk ke dalam doa sebentar. Mari semua terlibat untuk angkat suara, ya, lantun pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah, kala ini tolong, oh saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari angkat tangan kita.
Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar dan yang oleh umat-Mu di rumah masing-masing mereka sudah mendengar. Kami bersyukur bahwa firman yang boleh kami taburkan akan terus mengerjakan mereka. Kami sadar siapa dan apalah kami semua. Siapa kami yang ada di rumah kami masing-masing ini hari ini. Kami boleh menengok ke belakang melihat diri kami yang sebenarnya. Adalah orang-orang yang tidak patut, tidak layak, tidak pantas untuk ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk karunia iman. Terima kasih Engkau mengajar kepada kami untuk kami boleh bertaat dengan apa yang Kau perintahkan, yang Kau suruhkan. Dan terima kasih kami yang dahulu buta, tetapi Kau sudah mengerjakan kami. Kau sudah mengerjakan dan sedang mengerjakan dan akan selalu mengerjakan kami. Tolonglah kami, berikan kerendahan hati ya Tuhan, untuk terus dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih kami memiliki nama itu. Nama Yesus. Nama yang kami sungguh cinta. Nama yang kami sebut senantiasa. Nama yang menyelamatkan. Nama yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nama adalah pribadi Tuhan sendiri. Adalah Sang Firman yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, ajarkan kami selalu mencintai nama Tuhan. Nama yang sangat berarti, nama yang maha segalanya bagi kami. Kami sudah diberkati lewat ibadah kali ini ya Tuhan. Kau tahu segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan, Kau melihat umat-Mu, mereka perlu kesehatan, perlu kekuatan, perlu sandang pangan, bahkan papan. Mereka merindukan Tuhan perlindungan-Mu yang nyata. Dan beri pada mereka Tuhan hati yang selalu gembira dan bersyukur. Karena Tuhan lagi-lagi menyatakan kehendak Tuhan. Nyatakan berkat-berkat Tuhan buat kami semua yang ada ini. Sungguh kami adalah orang-orang yang paling bahagia. Dan biarlah kebahagiaan menurut ukuran Tuhan saja yang akan jadi pengalaman kami dari hari keseharian kami. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami merindu bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang lewat firman Tuhan. Pujian dan penyembahan kami. Terima kasih banyak Bapakku. Terima kasih sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan diberkati oleh Tuhan. Pulanglah sekalian, berpisahlah kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Yakin Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita, wajahnya menyinari kita, sangat memperhatikan kita, dan percaya berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang dijanjikan buat kita, gereja Tuhan yang ada ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan berkat sepenuh yang limpah dalam nama Yesus turun atas kami semua yang ada, menyertai kali ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima